Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang kesalahan dalam wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Riono, NIM 120403103001. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Yuda Alzi dengan NIM 120403111573. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deifullah dengan NIM 120403108283. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Miftahul Jannah dengan NIM 12040320287. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Berdan Saputra, NIM 12040311098. Baiklah, pokok materi yang akan dibahas pada kali ini yaitu ada 3. Yang pertama, pengertian wawancara. Yang kedua, pengertian wawancara menurut para ahli. Dan yang ketiga, kesalahan yang sering dilakukan saat wawancara. Pengertian wawancara. Pengertian wawancara menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah tanya jawab dengan seseorang atau pejabat dan sebagainya yang diperlukan untuk memintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal. Hal ini dimuat dalam surat kabar atau televisi. Wawancara atau dikenal juga dengan istilah interview adalah percakapan antara dua orang, antara pewawancara dan narasumber. Tanya jawab antara pewawancara dan narasumber ini bertujuan untuk mendapat sebuah informasi, data, dan keterangan. Kegiatan tanya jawab ini terjadi dengan adanya komunikasi bolak-balik atau feedback wawancara dengan orang yang diwawancarai untuk mengeksploitasi topik tertentu yang telah dibahas. Wawancara sering dilakukan oleh jurnalis, reporter, atau pencari berita kepada orang-orang yang terlibat pada suatu kejadian, bisa tokoh publik, pejabat, ahli, atau saksi mata. Pengertian wawancara menurut para ahli. Yang pertama, pengertian menurut Esther Bird dalam Sugiono tahun 2015. Wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi maupun suatu ide dengan cara tanya jawab, sehingga dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu. Lalu yang kedua, menurut Lexi J. Moleong tahun 2012. Pengertian wawancara merupakan suatu percakapan dengan tujuan-tujuan tertentu. Pada metode ini, peneliti dan responden berhadapan langsung atau face to face untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian. Lalu, yang ketiga, menurut Sugiono tahun 2011, wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan dapat dilakukan melalui tatap muka maupun menggunakan telepon. Kesalahan yang sering terjadi saat wawancara. Yang pertama, tanpa bekal riset. Sebagai reporter, kita harus menemui narasumber dengan bekal riset yang luas. Karena jika kita tidak memiliki bekal riset yang luas, wawancara tidak akan berlangsung dengan efektif. Dan sebagai reporter diwajibkan untuk memperkaya informasi sebelum melakukan wawancara. Yang kedua, pertanyaan yang diputar-putar. Pertanyaan yang berputar-putar akan
membuat narasumber kebingungan dan sulit untuk memahami apa yang dimaksud oleh reporter. Kesalahan ketiga yaitu memaksa dan memojokkan narasumber. Terkadang reporter memaksa dan memojokkan narasumber, baik secara tidak sengaja maupun sengaja. Pemaksaan yang dilakukan bisa berbentuk desakan menjawab beberapa pertanyaan. Bentuk lainnya berupa menuntut kesediaan seseorang untuk menjadi narasumbernya. Memojokkan narasumber bisa dilihat dari pertanyaan dan perkataan yang dikeluarkan oleh si reporter. Jadi, jika Anda sedang mewawancarai narasumber, berilah mereka hak untuk tidak menjawab pertanyaan yang tidak bisa mereka jawab. Perhatikan juga perkataan ataupun pertanyaan yang diberikan kepada mereka. Bisa jadi beberapa hal bersifat sensitif bagi mereka. Kesalahan keempat yaitu menyela tanpa alasan. Narasumber memiliki hak untuk menjawab pertanyaan dengan nyaman dan seperlunya. Jika narasumber disela tanpa alasan pada saat menjawab pertanyaan, tandanya reporter sudah melakukan sebuah kesalahan. Jika sudah disela, narasumber tidak bisa memberi informasi yang lengkap. Informasi yang lengkap, narasumber juga bisa merasakan tersinggung karena tidak diberikan kesempatan untuk menjawab secara lengkap. Menyela tidak apa-apa untuk dilakukan, tetapi harus memiliki alasan yang jelas dan memang diperlukan. Kelima, merekam atau memotret tanpa izin. Merekam atau memotret tanpa izin adalah hal yang tidak sesuai dengan etika wawancara. Narasumber memiliki hak untuk membolehkan atau melarang reporter untuk merekam atau memotret dirinya pada saat wawancara berlangsung. Sebagai pewawancara, Anda harus mengetahui hak tersebut dan menjalankannya sesuai dengan etika wawancara. Dan yang terakhir, tidak menghormati narasumber. Pakaian dan tampilan yang kotor dan berantakan bisa terkesan tidak sopan. Reporter seakan-akan tidak serius dalam melakukan wawancara tersebut. Dan perlu penyesuaian tampilan Anda dengan narasumber dan tempat wawancara. Selain pakaian, penggunaan telepon genggam selama wawancara berlangsung juga perlu diperhatikan. Hindari penggunaan telepon genggam kecuali jika digunakan untuk merekam. Tidak masalah jika Anda sesekali mengecek telepon untuk memastikan bahwa wawancara tersebut terekam dengan benar, tetapi bukan memainkannya. Baiklah, itu saja penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.